kenapa harus minta maaf ya, gitu ya. Maksudku memang ini kan sudah pekerjaan saya, tapi beliau kata-kata minta maaf dan terima kasih itu bikin aku tersentuh gitu teman-teman ya. Tapi kalau ada masalah itu beliau itu selalu tidak lupa dengan rasa terima kasihnya. Minta maaf merepotkan gitu, itu yang membuat aku agak gimana sama majikan aku itu ya. Majikan aku sudah pulang teman-teman, di sini tadi 1 jaman, jadi perjalanannya PP sama menunggu di rumah sakit itu 3 jaman, dan beliau di sini 1 jaman. Nenek sekarang makannya harus bubur, harus betul-betul yang lunak, yang lembut. Nenek masa pemulihan, masa penyembuhan teman-teman, jadi makannya itu nggak boleh dicampur minyak, semua direbus atau ditim kayak gitu. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Moya Family. Nah teman-teman, hari ini vlog pertama saya sehabis liburan. Hari ini tanggal 16 April 2024, saya nggak tahu ke uploadnya ya. Pokoknya ini sehabis aku liburan, ceritanya seperti itu. Dan liburanku kemarin itu kan tanggal 13-14 ya. Untuk tanggal 15 nya saya tidak bisa ambil video karena saya betul-betul fokus menjaga Simbah. Selama saya tinggal libur, Simbahku mengalami hal-hal yang gimana ya, tidak biasanya ya. Pagi-pagi itu aku berangkat liburan, Simbah waktu aku bangun, waktu aku mau berangkat itu kan digantiin pampasnya ya sama Mbak Ek. Cuman aku ngeliat aja, Mbah tidak ada masalah, baik-baik saja ya. Nah setelah sehari itu nggak ada masalah, minggu paginya Mbak E yang menjaga Simbah ngabarin saya kalau Simbah itu berak-berak terus ya teman-teman ya, BAB terus, gak mau berhenti gitu ya, kencing BAB barengan kayak gitu. Itu tok masalahnya ya. Terus ditambah lagi Simbah nggak mau makan ya. Hari Sabtu Simbah juga makannya sedikit banget ya, malah nggak mau, katanya nggak mau makan. Minggunya juga gitu. Terus minggu jam berapa gitu mau makan, itu pun harus dipaksa gitu mungkin ya, katanya ya mungkin karena kurang enak badan ya teman-teman, jadi Simbahku tidak mau makan kayak gitu. Nah sepulangnya dari liburan, malamnya itu aku membantu Simbah untuk ganti pampers. Itu nenek memang ada masalah gitu ya teman-teman ya. Nenekku tidak mau kencing, katanya kencingnya nggak mau keluar. Simbah ngomong kalau kepingin kencing tapi kencingnya itu nggak mau keluar ya. Nah setelah saya cek ternyata memang di popoknya itu nggak ada kencing sama sekali, cuman ada lendir darah dan kotorannya gitu ya teman-teman ya, sisa kotoran BAB nya kayak gitu. Lendirnya itu banyak banget campur darah gitu. Aku juga kaget teman-teman ya. Terus aku nanya ke mbaknya terakhir, Mbak E ganti popok Simbah itu jam 3 sore, berarti nenek itu tidak bisa pipis mulai hari Minggu sore ya teman-teman ya. Itu sampai detik ini, hari ini tanggal 16 ya, hari ini Selasa ya. Jadi hari Senin itu nenek 1 hari tidak pipis. Cuman aku sudah menghubungi majikan karena majikan tidak ada di rumah, jadi saya harus menghubungi majikanku satunya gitu ya. Dan saya menghubungi majikan aku yang satunya itu anaknya Simbah yang nomor 1 yang biasa membawa Simbah ke rumah sakit gitu. Dan hari ini mau dibawa ke dokter ya teman-teman ya. Semua keluh kesahnya Simbah sudah saya kasih tahu, mulai Simbah BAB terus nggak bisa kencing, terus ada darahnya, itu semua aku fotoin dan saya kasih ke majikan. Semuanya aku laporkan ke majikan tentang keadaan Simbah ya. Dan sampai popoknya pun aku fotoin dan aku kirim ke beliau. Memang ada bercak darah gitu ya teman-teman ya, lendir. Nah darah itu ternyata tadi pagi itu waktu aku gantiin popok Simbah, terus aku cek kembali ya teman-teman ya, karena kan sudah tidak begitu BAB begitu banyak ya, sedikit BAB-nya untuk hari ini itu BAB-nya sudah membaik, tidak seperti kemarin kan air gitu ya teman-teman ya, lendir, air, darah campur jadi satu. Saya tidak tahu darah itu dari mana gitu ya. Nah setelah hari ini sudah sedikit membaik, nenekku bisa kencing, dan waktu aku ngecek ternyata darah itu dari itunya teman-teman, duburnya lewat lubang anusnya. Di situ mungkin nenek ambeien atau gimana, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Tapi hari ini mau dibawa ke dokter. Ini aku nunggu majikan saya ya, karena memang aku menghubungi majikanku itu kemarin sudah sore hari untuk majikanku yang pertama ya. Aku ngelaporin kejadian ini sebetulnya sudah dari pagi,
karena memang majikanku yang nomor 2 itu tidak ada di rumah, posisinya keluar kota gitu ya, jadi tidak bisa membantu kita. Terpaksa saya harus kasih tahu ke majikanku yang nomor 1-nya yang biasa membawa Simbah ke rumah sakit, dan hari ini beliau mau datang ke sini, dan Simbah sekarang ada di kamar ini mau tak gantiin popoknya teman-teman, sambil menunggu majikanku. Dan aku mau ngecek lagi nenek apakah masih bisa pipis gitu ya. Tadi pagi itu aku sudah ngabarin ke majikan kalau pagi bangun tidur Simbah sudah mau kencing teman-teman ya, dan ya masih ada bercak darahnya gitu ya, lendir darahnya kayak gitu, itu pun dari lubang anusnya. Ya nggak tahu kenapa gejalanya ya teman-teman ya, kita lihat aja nanti sehabis periksa dari dokter gimana keadaan nenek. Nah semalam itu sehabis saya mengabari majikanku yang pertama, itu ngasih kabar ke saya bahwasanya si nenek mungkin akan dirawat inap di rumah sakit. Saya harus siap-siap untuk membawa bekal, membawa peralatan yang saya butuhkan untuk saya pribadi dan juga Simbah. Tadi aku sudah mempersiapkan semua kebutuhannya ya teman-teman ya, mudah-mudahan Simbahku sehat dan kembali pulih secepatnya seperti sedia kala, jadi bisa jalan-jalan, bisa ngevlog bareng sama Simbah kayak gitu. Memang waktu kemarin habis libur kemarin itu, waktu aku pulang minggu malamnya itu nenek emang kelihatan pucat, lemas gitu ya. Ya mungkin karena BAB terus tuh ya teman-teman ya, mungkin lemas karena itu, juga nggak mau makan, juga menahan, nggak bisa kencing, mungkin sakitnya dari situ ya. Dan hari ini menurut saya Simbah agak sedikit cerah, wajahnya itu sudah tidak pucat ya, beda dengan kemarin itu hari Senin ya teman-teman, nenek saya bawa mandi ya, saya bawa mandi itu memang nenek pucat, lemas kayak gitu. Tapi saya mandiin karena apa, nenek 2 hari nggak mandi. Misalkan saya libur itu, yang merawat Simbah itu nggak perlu mandiin Simbah, karena mandinya Simbah nggak di rumah, harus ke sana dan terlampau sulit untuk membawa ke sana untuk ngajarin Simbahnya. Jadi ya wes lah, nggak usah dimandiin selama 2 hari Simbah gitu ya. Jadi kemarin itu aku langsung pagi-pagi sekali bawa Simbah untuk mandi. Nah habis mandi saya ngabarin majikan saya, begitu ceritanya teman-teman ya. Biasanya Simbah itu kalau sudah dimandiin agak sedikit sehat gitu teman-teman, biasanya seperti itu. Kalau saya tinggal liburan memang seperti itu, tapi yang ini agak sedikit parah gitu ya. Biasanya nenek itu kalau saya tinggal libur, kalau aku sudah pulang itu cuma lemas saja teman-teman, tidak ada masalah lainnya, cuma lemas, lelah gitu loh ya. Ya mungkin gitu tok gejalanya. Tapi untuk liburanku yang ini Simbah itu mengalami lelah, lemas, BAB terus, sampai nggak bisa kencing, sampai itunya ngeluarin lendir darah kayak gitu. Saya nggak tahu kenapa, memang nenek kan ya sudah tua ya teman-teman ya, nenek juga punya bekas operasi di bagian tulang ekornya ya, mungkin ada sesuatu hal yang harus dibenerin kayak gitu. Tadi itu aku sudah cek darahnya itu, tensinya normal teman-teman ya. Hari ini untuk tekanan darahnya nenek normal 137/91/62. Nah, itu waktu aku berangkat liburan itu nenek juga darahnya tinggi 160 teman-teman, dan hari ini nenek 137 ya. Oke teman-teman, ikutin terus videoku bagaimanakah perkembangan kesehatannya Simbah ya. Mudah-mudahan nanti secepatnya mendapatkan pertolongan dan Simbahku kembali pulih ya. Mudah-mudahan nggak sampai dirawat inap di rumah sakit, cukup diobati jalan aja. Oke teman-teman, terus ya, aku mau mengganti popok Simbah.时代深处生技严选MTPE 咖啡因强韧发根洗发精，咖啡因激活养发精华，常见发根自带因素，添加咖啡因2000 ppm 以上，维生素 B3、B5，专利丰盈因子，常见发根因子，咖啡因活性复合物，头发和核心能量的六大部分，洁净、保护、修复、防护、保护，每天使用，常见发根自然活泼，让你回复年轻状态。经济财产商店本月电台独家推荐，专任康源来主展示房停车室内
Udah pulang. Nah teman-teman, aku sudah sampai di rumah lagi, dan hari ini alhamdulillah simbahku tidak jadi dirawat inap ya, dikasih obat jalan selama 3 hari. Nanti kalau 3 hari tidak ada perubahan, simbah harus dirawat inap lagi, harus kembali ke sana, harus kembali ke rumah sakitnya. Ini tak bongkar lagi peralatannya tadi karena nggak jadi opname ya, nggak jadi rawat inap. Ini tadi juga aku minta saran ke teman, bagaimanakah persiapannya untuk membawa pasien ke rumah sakit, misalkan dia harus dirawat inap di rumah sakit kayak gitu. Terus saran-sarannya temen aku tampung semuanya, dan ini tadi aku sudah praktekin ya teman-teman ya, bawa popok segala macem gitu. Jadi ini memang pertama kalinya saya dapat pasien yang seperti ini. Maksudnya misalkan mau opnam, mau rawat inap di rumah sakit itu aku belum punya pengalaman ya. Jadi saya harus tanya-tanya ke teman-teman yang sudah profesional, yang sudah terbiasa bawa pasiennya untuk rawat inap di rumah sakit. Tadi bawa popok segini banyaknya, dibongkar lagi, nggak jadi opname, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selama 3 hari ini nenek dikasih obat dari rumah sakit itu ada perubahan ya teman-teman. Jadi mbakku nggak usah kembali lagi, maksudnya kontrol aja, nggak usah nginep gitu loh. 3 hari lagi nenek harus ke rumah sakit untuk kontrol. Mudah-mudahan obatnya habis, nenek bisa membaik. Jadi untuk pas waktu kontrol itu nenek sudah betul-betul sehat tanpa harus ada perawatan intensif atau rawat inap ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Tadi itu aku juga bawa kue teman-teman, ini dia. Terus pokoknya gendeot memang. Dan untuk tas ini tadi buat perlengkapan saya mandi, dan ini HP dan uang, surat-surat penting. Dan ini tadi buat perlengkapan bajunya nenek sekaligus popok-popoknya. Nah nenek aku sudah tidur teman-teman, beliau sudah kenyang dan sudah minum obat. Tadi sebelum tidur beliau BAB lagi, belum ada perubahan ya. Mudah-mudahan nanti sehabis bangun tidur banyak banget perubahannya, sudah sehat, sudah pulih kembali, tenaganya sudah ngumpul kembali gitu ya. Jadi aku bisa bubuk teman-teman. Semalam itu aku sama sekali tidak tidur ya, karena ya ngejagain simbah merasakan sakit perutnya itu luar biasa, sambat gitu loh teman-teman. Ngomong sakit perut, nggak bisa pipis gitu ya, nggak bisa pup gitu ya. Nah ngomong nggak bisa pup itu ketika saya berdiriin atau saya bantu nenek untuk berdiri, itu pupnya langsung meluncur dengan sendirinya air gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti habis tidur siang dia akan membaik ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya teman-teman. Majikan aku sudah pulang teman-teman. Di sini tadi 1 jaman untuk perjalanannya ke rumah sakit itu cuman 15 menit, tapi di sana karena antrinya kurang lebih 2 jaman, jadi perjalanannya PP sama menunggu di rumah sakit itu 3 jaman, dan beliau di sini 1 jaman. Terus beliau sudah pulang teman-teman. Tadi itu juga sempat bawain apa ya,
makanan buat Simbah, maksudnya itu untuk topping makan ya, karena nenek sekarang makannya harus bubur, harus betul-betul yang lunak, yang lembut, tidak boleh ada minyak sedikit pun untuk makan ya, karena nenek masa pemulihan, masa penyembuhan teman-teman, jadi makannya itu nggak boleh dicampur minyak, semua direbus atau ditim kayak gitu. Dan tadi itu majikan perempuan saya, Nyonya, bawain ini teman-teman, ini itu apa ya, abon daging B2, terus ini asinan timun, ini itu asinan jahe, terus ini itu asinan kacang sama kulit tahu teman-teman. Ini jadi Simbah sekarang makannya cukup bubur saja, terus bubur biasa bleger ya, nasi bubur biasa itu, cuman lauknya dikasih ini saja, tidak boleh yang lainnya, cukup ini saja untuk penyembuhan dan masa pemulihannya Simbah. Mudah-mudahan sehat kembali ya Mbah. Dan untuk obatnya Simbah tadi itu dari rumah sakit dibawain 2 macam teman-teman, satu obat pelancar kencing, dan juga ini obat untuk sakit perut dan meser-mesernya. Ini obat dikonsumsi selama 3 hari, nanti kalau tidak ada perubahan kita harus kembali membawa Simbah ke rumah sakit dan Simbah harus dirawat inap ya. Kalau sudah membaik dengan obat ini selama 3 hari, jadi gak perlu rawat inap teman-teman, dikasih obat jalan. Dan ini obatnya kapan hari itu ya. Rasanya aku lemas teman-teman, habis ini aku mau tidur. Untuk hari nenek nggak aku bawa mandi ya, karena aku capek, aku juga butuh istirahat. Kalau saya sakit, siapa yang akan menjaga Simbah? Jadi saya harus mengutamakan kesehatan saya ya. Misalkan saya kurang sehat, nenek pun juga akan bingung ya. Jadi untuk hari ini karena aku capek, nenek nggak aku bawa keluar untuk mandi, saya lap saja teman-teman. Nah teman-teman, karena hari ini aku betul-betul sibuk ya, jadi aku nggak masak, aku makan seadanya saja. Aku juga capek, aku kalau capek itu nggak doyan makan ya. Jadi ini aku makan seadanya. Di sini ada sedikit nasi teman-teman, dan ini ayam yang aku beli beberapa hari yang lalu waktu aku libur ya teman-teman. Sebelum aku libur aku sempat beli ayam ini teman-teman. Udah cukup ini. Ini sambal kurek. Sebentar aku tak ngambil sambal. Nah ini sambal waktu liburan kemarin, waktu aku beli bebek Madura. Nah ini masih ya teman-teman ya kan, temen aku nggak mau sambalnya ya 2 bungkus, jadi aku bawa pulang aja gitu ya. Dan alhamdulillah bisa digunain teman-teman, karena aku lagi males ya. Udah aku makan dulu. Nah teman-teman, untuk nasinya ini nasi kemarin, dan ini tadi yang separuh saya masak buat buburnya Simbah untuk makan siang ya teman-teman. Jadi seadanya aja dinikmati. Majikanku tadi itu minta maaf dan juga berterima kasih teman-teman. Minta maafnya beliau itu karena beliau merasa merepotkan saya ya, tapi ini memang pekerjaan saya ya teman-teman ya. Aku sampai kenapa harus minta maaf ya gitu ya, maksudku memang ini kan sudah pekerjaan saya, tapi beliau kata-kata minta maaf dan terima kasih itu bikin aku tersentuh gitu teman-teman ya. Biarpun beliau itu jarang kesini, jarang ngasih perhatian ke saya dan juga ke Simbah, tapi kalau ada masalah itu beliau itu selalu tidak lupa dengan rasa terima kasihnya. Beliau itu pasti ngomong terima kasih, minta maaf merepotkan gitu. Itu yang membuat aku
agak gimana sama majikan aku itu ya. Ya setidaknya ada rasa terima kasihnya gitu loh teman-teman ya, dan beliau juga sempat minta maaf, itu yang buat aku terharu gitulah ya. Mungkin beliau itu ngomong kayak gitu karena beliau tidak bisa menjenguk kita setiap hari teman-teman. Beda dengan majikanku yang nomor 2, kan rumahnya sedekat yang nomor 2 itu ya, jadi setiap hari bisa ke sini. Tapi untuk majikanku yang nomor 1 itu kan rumahnya di Kelung ya, jadi nggak bisa nengkokin keadaan kita berdua gitu ya, aku sama nenek jarang banget. Kalau anak Simba yang perempuan itu 1 bulan sekali teman-teman. Kalau majikan yang nomor 1 itu misalkan nenek masih dalam keadaan sehat, beliau kesininya itu setiap 3 bulan sekali untuk membawa nenek periksa ke dokter. Tapi untuk bulan ini sebulan 2 kali ya, ngantar obatnya Simba sama ngantar uang. Dan hari ini ada kerupuk, lupa aku ya, ini dikasih mami waktu mami kesini ngantar anak yang ngejaga Simbaku, dikasih kerupuk, aku lupa. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini, aku mau makan pelan-pelan dan ini durasinya sudah panjang banget ya. Terima kasih sudah menonton videonya mulai awal sampai akhir. Semoga kalian suka dengan videonya dan semoga bisa menghibur kalian juga. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.